ya Allah, alangkah mulianya hamba-Mu itu ya Allah. Dan betapa ketaatan memang menjadikan seseorang mulia. Sementara saya nih berbuat dosa berulang-ulang kepadamu, membuat saya hidupnya jadi hina seperti ini, bau, kotor, terhina. Gak ada orang mau deket sama saya kecuali lalat, yang ngerubungin lalat gitu kan. Dia bilang, ya Allah, betapa mulianya hamba-Mu yang taat, betapa hinanya hamba-Mu yang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Ia pun kemudian duduk dan berkata, ya Allah, adakah kesempatan bagi hamba-Mu ini untuk kembali kepadamu, mendekat kepadamu dan meninggalkan dosa-dosaku. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu, tak akan lagi kukerjakan perbuatan dosa mulai saat ini. Ia pun mulai berdiri. Meski terhuyung-huyung, ia mulai berdiri. Dan kemudian ibu-ibu sekalian, hal pertama yang dia lakukan adalah at-tamasi, at-ta'asi, at-tabarruk, mencari keberkahan dengan ahli taat di hadapannya dengan cara dia ngepasin langkahan kakinya dengan langkahan kakinya orang tersebut ada di belakangnya orang ini. Jadi orang taat ini sama dia diikuti. Kakinya tuh di mana tuh tadi tuh? Dia ikutin, dipegangin gitu. Dia ikuti langkahan kakinya, dipasin melangkahan orang tersebut. Saya berkata, ya Allah, nih liatin ya Allah, saya udah berjalan di telapakan kakinya orang-orang soleh. Maka ya Allah, sebagaimana Engkau memandangnya dengan pandangan penuh cinta, pandang pula lah hamba-Mu yang hina dina ini dengan pandangan penuh cinta. Saya cinta kepada orang-orang soleh ya Allah, maka cintailah saya pula. Hati yang tawadhu. Si orang yang di depan ahli taat, ibu-ibu sekalian, dia tuh kan emang lagi dari tadi nih, siapa sih nih? Ih ya ampun, jijik banget sih, siapa sih nih? Malah diikutin pas dinoleh. Ngapain dia ngikutin saya? Ih amit-amit. Dia jalannya dipercepat, ibu-ibu sekalian. Si orang yang di belakang ngelihat yang di depan, beliau mempercepat langkahnya. Saya pun juga akan mempercepat langkah saya karena saya berkeinginan mengikuti hamba-Mu yang soleh ini ya Allah. Ibu-ibu sekalian, saat itulah Nabi Isa lewat di jalanan tersebut mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Isa, samperin ahli taat, ahad hawarik, salah satu dari hawarimu itu. Bilang sama dia, wahai Isa, hatinya tidak mengerti, tunduk padaku, ia sombong kepada hambaku. Katakan padanya, seluruh ketaatannya telah aku hapuskan dari semua catatan-catatan kehidupannya. Pahala tahajud, pahala ibadah, pahala zikir, pahala sedekah, pahala ilmu, pahala dakwah, semuanya aku gugurkan saat ini juga karena aku marah kepadanya yang hatinya sombong kepada hambaku itu. Dan katakan kepada hambaku yang pemabuk itu, bilang sama dia, aku telah mengampuni seluruh dosa-dosanya karena ketawaduan hatinya dan karena dia mengerti bagaimana memuliakan hamba-hambaku. Bu, apa enggak ngeri kalau kita terus-terusan ngeliatin aibnya orang? Apa enggak ngeri? Pahala kita kan enggak banyak, tahajud ngantuk, puasa lapar, betul? Taat sama suami berat, ngedidik anak susah. Ibu, ibadah apa yang sudah kita berhasil lakukan selama ini? Cuman segitu-gitunya. Mau tuh pahala ibadah yang segitu-gitunya digugurkan Allah Subhanahu wa taala, dihabisin Allah Subhanahu wa taala karena kamu merasa dirimu lebih baik daripada orang lain. Padahal ianya belum tentu.
Belum tentu. Sebab nilai orang ditentukan dari bagaimana akhir hidupnya. Ahuwa fi husnil khatimah am huwa fi su'il khatimah. Ini nilai kita nih, semuanya ditentukan dari bagaimana akhir hidup kita. Dek, adik santri, dek, nilaimu di mata Allah nggak kayak buku rapot yang kalau kamu ranking 1 artinya kamu lebih baik daripada yang ranking 2 dari belakang. Nggak gitu. Nilai kita di mata Allah itu tergantung dari bagaimana akhir kehidupan kita. Apakah kita dimatikan dalam husnul khatimah? Di saat Allah telah membukakan pintu rahmatnya lebar-lebar untuk kita, berkenan menerima kita dan berkata kepada kita, wahai hambaku, kembalilah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku, kembalilah kepadaku, aku ridho padamu, kamu ridho padaku. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Seperti itukah akhir kehidupanmu, ataukah akhir kehidupan kita adalah Allah tutupkan rapat-rapat dari kita pintu rahmatnya, membuat kita tidak tahu harus pergi kemana sesudah terusir dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kematian itu pasti adanya, esok atau lusa, bulan depan atau tahun depan, 10 atau 20 tahun yang akan datang. Kita nggak pernah tahu kapan kematian itu datang. Akan tetapi semua yang hidup pasti mati. Bayangkan jika kamu mati, Allah tutupkan pintu rahmatnya darimu, kemana kiranya kamu akan pergi? Kamu mati berpulang kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Kalau Allah tidak berkenan menerimamu, kemana kamu akan pergi? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, karenanya gak usah ngurusin orang lain. Urusan kita jauh lebih penting. Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Nilai kita belum divonis, nilai kita belum dijatuhkan. Semuanya sama-sama sedang berjuang. Maka perhatikan betul perjuanganmu, teman-teman saudariku sekalian. Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Saya ingat betul apa yang disampaikan Hubabah Bahiyah kepada saya. Beliau bilang, Halimah, kalau suatu hari nanti orang-orang memuliakanmu, nak, kamu harus tahu, itu bukan karena kamu berhak atas hal itu, akan tetapi karena Allah Maha Baik telah menutupi aib-aibmu di antara hamba-hambanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Nilai kita adalah nilai yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan kita nggak tahu. Nih ibu-ibu yang tua-tua nih pasti tahu yang namanya kaset. Tahu ya Bu ya? Yang umurnya kayak seumuran saya nih, tua nih kan. Saya yakin nih tahu yang namanya kaset. Ibu-ibu kita semua nih Bu kayak kaset nih Bu.
nggak ketahuan isinya sampai dimasukkan ke kotaknya tip tuh Bu. Ingat nggak ibu-ibu? Kalau udah dimasukin ke kotaknya tip, dinyalain baru ketahuan isinya. Kaset kan kayak begitu. Nih kita semuanya nih Bu, hidup nih kayak kaset ibu-ibu sekalian. Nilai kita nih nggak ketahuan, isinya kita nih nggak ketahuan sampai kita masuk ke dalam kotak kubur kita. Udah masuk kuburan, tuh baru ketahuan nilai kita. Saat ajal datang menjemput kita, Israel datang mencabut nyawa kita, kemudian kita dimasukkan ke dalam kotak kubur kita, saat itulah nilai kita baru diberikan. Vonisnya baru diberikan saat itu. Jadi sekarang nih semuanya masih sedang dalam masa-masa perjuangan. Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Hatimu jagain. Hatimu jagain. Para istri, jangan suka merasa lebih baik daripada suamimu. Para ibu, bisa jadi anakmu lebih mulia di mata Allah daripada dirimu. Kamu hanya perlu mendidik, tapi nggak pakai mukul, nggak pakai nyubit, nggak pakai jewer, nggak pakai ngata-ngatain Bu. Mereka hambanya Allah. Akhwati, saudariku sekalian, jangan pernah merasa diri lebih baik dari tetangga, dari si ini, dari si itu, nggak ada. Nggak usah. Fokus aja sama perbaikan diri sendiri sambil merasa. Kalau ada lihat kekurangan orang lain, aib orang lain, dosa orang lain, pinter-pinter jaga lisan. Sebab katanya Imam Asy-Syafi'i, jangan sebut-sebut dosanya orang. Kenapa gitu Imam? Karena orang juga punya lisan dan kamu juga punya dosa. Betul? Insyaallah. Mudah-mudahan Allah jauhkan sifat sombong dari dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan semua sifat-sifat buruk dari dalam hati kita. Sifat hasud mudah-mudahan hilang, ujub insyaallah hilang. Kita minta sama Allah SWT, ya Allah bersihkan hati kami ya Allah dari segala penyakit-penyakitnya. Sembuhkan hati kami ya Allah dari segala penyakit-penyakitnya. Gimana caranya biar sembuh Ustazah? Caranya taubatin. Caranya belajar biar ngerti. Kemudian sesudah ngerti diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sambil terus minta bimbingan sama Allah SWT. Ya Allah bimbing hati saya, Allah bimbing hati saya, Allah terus minta sama Allah SWT. Teman-teman, selain daripada kamu minta ilmu yang manfaat, selain kamu minta rezeki yang luas, selain daripada kamu minta kesehatan badan, ada yang lebih penting untuk dimintain, yaitu hati yang selamat. Allahumma rzuqni qalban khasyian. Allahumma rzuqni qalban saliman. Atau kayak doa yang tadi tuh, tadi dibacakan sama ukhti kita ini, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doa indah tuh. Ya Allah, karuniakanlah untuk hati kami jalan takwanya. Bersihkanlah hati kami ya Allah, hanya Engkaulah yang mampu melakukannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Bersihkan hati saya ya Allah, hanya Engkau satu ya Allah yang dapat membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha. Bukankah Engkau ya Allah yang menciptakannya? Bukankah Engkau ya Allah yang dapat memeliharanya? Gitu. Minta sama Allah SWT. Hafal tadi doanya? Belum? Yuk kita baca bareng-bareng.
Allahumma ati nufusana taqwaha. Ikuti saya. Khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sering-sering baca doa itu. Doa niakan kepada hati kita jalan takwa. Allah bersihkan hati kita, Allah sucikan hati kita dari segala penyakit-penyakitnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi saya sampaikan hati yang selamat tuh hati yang tiga tadi itu ya. Hati yang selamat dari penyakit-penyakitnya. Hati yang paling tinggi penyakitnya hati adalah sombong sama hasud. Hasud itu apa Ustazah? Hasud itu nggak seneng lihat orang lain seneng, seneng lihat orang lain nggak seneng. Itu hasud. Mudah-mudahan Allah selamatin. Nggak seneng lihat orang lain seneng. Tetangga ngebangun rumah, tetangga rumahnya tinggi, dia dong darahnya tinggi. Ada tuh yang kayak begitu. Oh, mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Nggak seneng lihat orang lain seneng. Nauzubillah min dalik. Nauzubillah min dalik. Saudara sekalian, hati yang selamat dari segala penyakit-penyakitnya. Ini waktunya udah semakin sempit, kita bahas sedikit-sedikit aja. Kemudian yang keduanya teman-teman saya sekalian, hati yang selamat adalah hati yang bersih dari kotoran-kotorannya. Apa tuh kotorannya hati? Dosa. Dosa. Makanya saya berulang kali sampaikan kepadamu, bertaubatlah dari dosa. Saya sering sampaikan di majelis-majelis. Taubatilah dosamu. Itu sama kayak kamu nyapu, kayak kamu ngepel hati kamu itu. Ya, sebab katanya Nabi Muhammad alaihissalam, "Idza adnabal mu'min nakat fi qalbihi nuqta sauda." Apabila seorang mukmin berbuat dosa, tertorehlah satu titik hitam di ruang hatinya. Kalau kemudian dia bikin dosa lagi, kalau dia beristighfar dan bertaubat, terhapuslah titik hitam tersebut. Kalau dia nggak taubat, dia nggak istighfar, dia nggak minta Allah ampuni dosa-dosanya, maka dia berbuat dosa lagi, satu titik hitam lagi, satu titik hitam, satu titik hitam, terus begitu sampai hatinya terpenuhi dengan titik-titik hitam. Itu namanya ran. Karatnya hati. Teman-teman, kalau sudah hati berkarat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun." Enggak, kata Allah. Itu gara-garanya ada ran dalam hatinya. Ada karat dalam hatinya dengan sebab perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang kalau hatinya sudah penuh dengan ran, meskipun mukmin dia, meskipun dia adalah orang yang beriman, pakai jilbab tiap harinya, meskipun dia juga kerjain sholat tiap hari, tapi ran dalam hatinya sampai membuat hatinya gelap. Innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Hari itu dia akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Matinya dia akan mati dalam keadaan pintu rahmatnya Allah tertutup darinya. Dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Dosa-dosamu taubati. Dosa-dosamu taubati. Biar hatinya selamat. Biar hatinya bersih. Gugurin. Keluarin dosa-dosanya. Sapu dosa-dosanya. Ada dosa-dosa yang nggak mempan dengan disapu nih kotorannya nih, pel kalau gitu. Ada juga yang nggak mempan juga nih, sikat. Teman-teman saya sekalian, sikat. Dengan apa itu? Dengan sungguh-sungguh menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ada banyak dosa tuh yang dengan istighfar aja dihapus. Dengan disapu aja dihapus. Itu istilah dosa, kotoran. Ibu-ibu saya sekalian, kotoran nih sampah nih. Ruangan kita ada sampahnya. Ini mirip sama hati kita nih ya. Simak dengan baik. Ruangan tuh kan suka ada sampahnya, ada kotorannya.
Ada jenis kotoran yang hilang dengan hanya disapu. Sapu doang udah bersih. Kan gitu ya? Sama dosa-dosa kita juga gitu. Ada bu dosa-dosa tuh yang dengan diistighfarin, dengan kamu berbuat kebaikan-kebaikan gitu ya. Kayak kamu sedekah, kamu istighfar gitu ya. Dosa-dosanya kehapus, hilang. Kayak disapu tuh sampah hilang. Dosa kamu melihat laki-laki yang bukan mahramnya, gitu kan ya? Nah tuh kehapus tuh, hilang tuh, gitu. Meskipun jangan sering-sering, nanti akhirnya hatinya jadi kotor teman-teman. Tiap ada laki-laki lewat, ganteng juga nih. Lewat lagi, gantengan yang itu dah. Terus dilihatin, coba ya laki gua kayak gitu. Hati-hati tuh, hati-hati. Jadi sekalian saya muliakan, tapi itu ada jenis dosa-dosa kecil yang bisa tuh kehapus dengan istighfar, kehapus dengan disapu gitu kan istilahnya. Ada jenis dosa-dosa yang nggak mempan disapu, mempannya dengan dipel. Ibu-ibu sekalian, dipel tuh pakai apa? Dipel pakai apa? Pakai air teman-teman. Ya ada yang dicampurin pewangi gitu-gitu. Tapi kan dipel kan pakai air. Ya Bu ya? Ada nggak di sini yang ngepel pakai tanah? Saya pernah lihat ada orang di daerah Lombok, ada satu kawasan tertentu, ibu-ibu sekalian, kalau ngepel pakai kotorannya sapi. Ada tuh. Kira-kira tambah bersih atau tambah kotor? Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Nah, kita nih kalau ngepel kan pakai air. Demikian pula dengan ngepelin hatimu pakai air. Air apa Ustazah? Air mata taubatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering nangis takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi penghapusan dosa-dosa kita. Hadir majelis, diingetin tentang dosa, diingetin tentang Allah, air mata bercucuran, itu hatimu lagi dipel. Hadir majelis, diingetin tentang Nabi Muhammad, kamu menangis rindu kepadanya, tuh hati kamu lagi dipel. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hati kita lagi di. Makanya kalau orang, saya nggak pernah loh nangis karena takut sama dosa-dosa. Kebayang kayak apa kotornya hatinya. Jangan begitu. Kita punya banyak dosa, kita juga mesti sering-sering kali ngepel hati kita. Menangis takut kepada Allah. Kok susah ya Ustazah? Saya tuh susah banget mau nangis karena takut sama Allah tuh susah. Ya udah kalau gitu, tangisilah hatimu yang susah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata hatimu itu loh, bukan berarti kamu nggak bisa nangis. Nonton sinetron sedih dikit aja nangis. Nonton film India nangis. Nonton drama Korea aja nangis. Segitunya kamu bilang saya memang gak bisa nangis, makanya saya tuh susah nangis karena Allah. Bukan, kamu gak ngerti siapa Allah, makanya kamu susah nangis. Terus gimana dong Ustazah biar ngerti sama Allah? Yang sering hadir di majelis, yang sering dengerin kajian-kajian para ulama, biar kamu tambah ngerti sama Allah. Ustazah, saya kok nggak pernah ya nangis kangen sama Nabi Muhammad. Berarti emang saya nggak gampangan nangis ya Ustazah? Enggak, bukan karena itu. Nyatanya kamu tuh loh, kalau ngelihat orang berpisah, suami istri kemudian balikan lagi, kamu bisa nangis. Nyatanya kalau kamu lagi tersinggung, gampang bener nangisnya. Kamu pas ngeliat handphone suamimu penuh dengan WhatsAppan kepada perempuan lain yang minta ditransfer, nangis kamu kejar. Kamu bisa nangis teman-teman, cuman kamu selama ini nangis bukan pada sebab yang benar. Itu tadi, kamu selama ini airnya tuh gak dipakai buat ngepel. Betul Bu?
Selama ini kamu kalau ngepel hati kamu bukan pakai air. Pakai air juga sih, tapi air kencing. Nih gimana mau bersih? Tambah kotor hatinya. Tambah kotor hatinya. Yo teman-teman saya sekalian, belajar. Kalau kamu gak bisa nangis karena rindu kepada Nabi Muhammad, tangisilah hatimu yang belum kenal sama Nabi Muhammad. Kalau kamu gak pernah nangis karena takut kepada Allah, karena cinta kepada Allah, karena penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena haru atas karunia yang telah Allah berikan padamu, tangisilah hatimu yang belum mengenal Allah. Sebab itulah yang bisa membersihkan hatimu itu. Taubatilah dosa-dosamu. Semanis apapun dosa itu terasa. Dosanya pacaran kamu inget. Dulu tuh seneng banget dah gua pacaran di pojokan bioskop. Teman-teman sekalian, saya bilang, taubati dosa-dosa. Jangan pernah mengingat dosa dengan rasa manis. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, tiap kali kamu mengingat dosa dan hatimu senang, ketulis dosa baru lagi di sisi Allah. Yuk bersihin hatinya. Hati yang selamat. Dan yang terakhir teman-teman, hati kamu kalau pengen selamat, satu, selesai dari semua penyakit-penyakitnya. Allah sembuhkan kita dari penyakit-penyakitnya hati. Kemudian yang kedua, Allah bersihkan hati kita dari dosa-dosanya yang selama ini telah banyak memenuhi ruang hati kita, dengan kita beristighfar, dengan kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menangis memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menangis karena cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Saudara sekalian yang saya muliakan, yang ketiganya, kalau kamu kepengen hatimu selamat, berhiaslah dengan sifat-sifat yang baik. Aghla ma yakun, yang Allah kasih paling mahal dari sifat-sifat yang baik, teman-teman saudara sekalian, namanya ikhlas. Al-ikhlasus sir min asrari lan aba'uhu illa fi qulubil mahbubin min ibadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ikhlas adalah sifat termahal yang aku berikan kepada hamba-hambaku, tidak akan aku berikan kecuali kepada hamba-hambaku yang tercinta di sisiku. Ikhlas, sifat paling mahal. Jadi guru yang ikhlas, punya pondok pesantren yang ikhlas. Ini kayak saya nih, ngajar yang ikhlas. Kamu hadir majelis taklim yang ikhlas. Saya hadir ngaji nggak dapat beseknya, yang ikhlas. Saya nggak dapat air aja loh, saya nggak dapat, yang ikhlas. Saya duduknya di tangga, yang ikhlas. Teman-teman saya sekalian, ikhlas itu apa sih? Ngerjain sesuatu hanya berharap Allah, hanya berharap ridhonya Allah, hanya berharap ampunannya Allah. Itu namanya ikhlas. Nggak ngarep sesuatu dari yang sifatnya dunia ini, nggak terpaling hatinya dari melihat kepada sesuatu yang sifatnya dunia. Kamu jadi istri yang ikhlas, Bu, nggak usah ngarep dari suamimu, ngarepnya dari Allah aja. Insya Allah kalau kamu ikhlas, Allah pasti akan mudahkan semua urusan duniamu. Tenang aja, jangan kebanyakan nuntut suami, Bu. Jangan kebanyakan nuntut suami, Bu. Yang ikhlas hatinya, Bu, terhadap kekurangan-kekurangan suamimu, yang ikhlas. Suamimu sama suaminya orang, hatimu nanti gerah terus. Iya, Bu. Lo nggak tahu Bang, no dia no Bang. Tiap bulan Bang diajakin jalan-jalan melakinya. Jangan. Bang, kamu nggak tahu nggak Bang, teman saya yang itu Bang, baru habis dibeliin mobil Bang, melakinya Bang. Jangan.
Sirno bang, habis dibeliin tas baru bang, mahal katanya bang. Jangan, hatimu jagain, jagain yang benar, yang ikhlas jadi istri, Bu. Kalau kamu ikhlas jadi istri, ngerjain yang ngarepin ridhonya Allah. Nanti yang bayar bukan suamimu, yang bayar Allah. Allah kalau ngebayar nggak tanggung-tanggung. Bayaran dari Allah adalah surga di saat nanti di akhirat, bahagia di saat kamu hidup di dunia. Itu bayaran dari Allah. Allah tuh kalau ngasih buat orang-orang yang berbuat buat Allah Subhanahu wa taala, di dunia dibahagiakan Allah, di akhirat dimasukkan dalam surga. Dah ngarep dari Allah aja enak. Enak, nggak gampang kecewanya. Nggak gampang kecewanya. Yang ikhlas itu perkara paling tinggi yang Allah berikan kepada hati seorang hamba. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Amin. Jadi murid yang ikhlas, jadi anak yang ikhlas, jadi saudara yang ikhlas sama saudara. Jangan suka rebut-rebutan warisan. Betul. Hidup di dunia yang ikhlas. Ya Bu ya, jangan suka ngutang. Emang orang kalau ngutang gak ikhlas Ustazah? Ya itu, gak terima sama rezeki yang Allah bagi, akhirnya suka ngutang-ngutang. Ibu-ibu sekalian, hal paling tinggi yang Allah karuniakan dalam hati seseorang, biar hatinya selamatnya, adalah ikhlas. Dan terakhir, hal paling indah yang Allah bagi kepada hati seseorang adalah mencintai kekasih Allah. Yang nggak mau maulidan, nggak mau solawatan, sampai dikatain bid'ah, dikatain haram gitu saja. Saya bilang, saya jawab, mereka telah kehilangan salah satu hal terindah yang ada di atas muka bumi ini. Kesian ya, kesian. Jadi kita doain aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hati mereka keindahan rasa. Indahan rasa itu yang paling tingginya, keindahan rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salam. Yuk mudah-mudahan di pembahasan qalbun salim, hati yang selamat, mudah-mudahan hati kita semuanya selamat insyaallah.